perkenalkan, nama saya Zaituna Trisyaptia. Saya biasa dipanggil Bu Iki, tapi banyak kalau manggil Kak Iki, Bu Iki atau nama langsung Iki juga gak apa-apa, tapi senangnya Mbak aja gitu ya. Oke, akan perkenalan diri kita. Oke, saya Nauril Alifah Cimandaria, biasanya dipanggil Nauril. Oke. Di kelas 11. Oke, Mbak Nauril kelas 11 ya. Oke, Mbak Nauril ini asal sekolahnya dari mana? Dari Mansatu Probolinggo. Dari Mansatu Probolinggo, berarti asal Probolinggo ya? Iya. Oke, asal Probolinggo kelas 11 gitu ya. Gimana nih setelah ini kan udah hampir naik ke kelas 12 atau belum ujian? Masih mau naik kelas 12. Masih bakal ujian. Oke, bakal ujian ya. Gimana perasaannya setelah menghadapi ujian di kelas 11 yang mau naik ke kelas 12 nih? Kayak ada TKA dan semacamnya atau nggak ada? TKA itu nanti Oktober. Oh, Oktober berarti Pas udah di kelas 12. Oh, saya pikir TKA itu di kelas 11 tadinya gitu. Oke, Mbak Nauril sendiri kesibukannya apa selain sekolah akhir ini? Nggak ada sih, cuma sekolah mungkin santai ngerjain PR. Kalau nggak ada ya sudah scroll TikTok mungkin, terus ya udah santai-santai aja. Oh, santai-santai aja, berarti nggak ini ya, nggak yang ikut organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah? Enggak. Oke, nggak ada ya. Oke, Mbak Nauril asalnya dari Probolinggo. Nah, itu rumahnya di dekat sekolah atau gimana nih? Atau memang rantau atau? Kalau saya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu jauh dari rumah, cuma orang tua saya memutuskan untuk biar saya tinggal di asrama gitu kan, asrama di dekat sekolah, jadi biar enak gitu loh Kak. Jadi ya kayak gitu. Sekarang tuh di asrama cuma kan liburan jadi pulang. Oh, jadi di asrama ya? Oke, gimana kehidupannya di asrama? Lebih enak di mana kira-kira kalau dibandingkan di rumah ya? Aduh, sebenarnya enak sih di asrama karena ya teman-temannya asik. Kalaupun pasti adalah yang masalah, kan nggak mungkin yang ada masalah sama teman. Menyesuaikan dirinya itu beda teman, beda lagi cara kita memahami merekanya gitu. Tapi kalau dibandingin sama rumah sih nggak ada ya yang bisa gimana sih, di rumah sendiri pasti lebih enak gitu. Oh, oke. Cuma kalau buat mental kali mungkin enak di asrama ya, soalnya kayak udah kita sama teman-teman. Cuma kalau di asrama itu banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Iya, terus kita juga dibatasi main HP-nya. Dan itu banyak negatif positifnya sih sebenarnya. Kalaupun lebih banyak positifnya, cuma tetap ada dampak negatifnya ke kita gitu. Terus selain ada masalah-masalah sama teman juga, kita banyak kayak gimana sih kalau di asrama gitu ya, ngerasa jauh dari kalau kita sakit gitu misalnya, jadi kayak ngerasa pengen pulang gitu. Cuma enak kok sejauh ini, cuma ya. Oke, berarti sejauh ini enak ya diam di asrama gitu. Kalau dari jarak, sebenarnya kalau dari jarak rumah ke sekolah itu jauh atau gimana? Nggak jauh sih Kak, kayak berapa kilo ya? Pokoknya dari sekolah itu ke kotanya. Nggak begitu jauh. Ada kayak 20 menit ada? Enggak sih, nggak sampai, paling 5 menit, 10 menit. Kan deket, kenapa nih mengiyakan kayak permintaan orang tua untuk di asrama? Karena sebenarnya mungkin karena juga ada faktor nggak ada kendaraan ya waktu kelas 10 itu, buat antar jemput juga nggak ada, karena orang tua Nauril tuh, bapak Nauril itu ngerantau, dan itu ngerantau gitu loh. Terus ibu kerja pabrik, jadi kayak jam sampai subuh gitu tuh udah berangkat gitu, jadi nggak ada yang mau jemput, nggak ada yang aku jemput. Oh,
jadi memutuskan di asrama gitu ya. Iya. Padahal rumahnya deket ya kalau Iya. ini Bisa diceritakan. di deket kayak bisa pulang pergi gitu. Oke, kalau jarak dari asrama ke sekolah sendiri itu biasanya naik apa? Biasanya bisa naik motor atau ya motor, soalnya kalau kendaraan umum nggak bisa berhentinya kan di jalan umum yang jalan raya gitu, itu nanti tuh masih jauh ke selatan gitu, jadi Berarti diperbolehkan ya bawa kendaraan? dari dia selama Iya, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oke, kira-kira kalau jalan berarti dari asrama ke sekolah itu kira-kira berapa menit? Berapa menit ya? Ada paling 5 menitan, nggak lebih, kayaknya 5 menit. Oke, sekitar deket banget ya berarti. Sama aja dong tadi dari rumah ke sekolah juga agak begitu jauh kan katanya. Iya. Tapi biasanya mungkin naik Mungkin 15 menit, 10 menitan kalau dari rumah naik motor. Oke. Kalau keadaannya di sekolah nih gimana? BTW di SMA, di MAN lebih tepatnya, itu sekarang tetap pakai kurikulum Merdeka atau gimana? Sebenarnya udah pakai kurikulum Merdeka Kak. Udah kemarin itu ada P5 Oke. yang semacam itu dari kurikulum Merdeka itu udah pakai kurikulum Merdeka dari angkatan kita. Jadi kan kita juga udah ada jurusan juga. Oke. Terus karena itu sistemnya gimana? Maksudnya kita apa namanya? Kayak seleksi dulu masuk ke suatu jurusan atau kita bisa milih? Sebenarnya kitanya juga belum benar-benar paham ya sama sistem kurikulum Merdeka itu, karena itu juga kayak baru diimplementasiin gitu di MAN sendiri. Kan kalau yang dulu itu sistemnya kita langsung dibagi ke perjurusan. Kalau di MAN itu dari angkatan saya itu kita dibuat misah kelasnya itu bukan perjurusan tapi misah kelas aja gitu. Lalu nanti pas kelas 2 itu kita dikasih angket buat akhirnya kita ke jurusan cuma masing. Oke, berarti di kelas 11 ini udah penjurusan ya? Terus Oke. itu juga nanti ada P5 kayak kita nampilin apa, kreasi apa itu diparkilin. Terus di makanan itu juga, pokoknya hal kayak gitu nanti juga belum begitu benar-benar paham gitu. Tapi terdengar seru ya, maksudnya nggak yang sekolah diem gitu, maksudnya Iya kan ada sih. kayak pameran gitu ya Iya. biasanya ya. Oke, berarti di kelas 11 ini jurusannya masuk jurusan apa? Jurusan bahasa. Bahasa keren nih, bahasa yang dipelajarin itu ada bahasa apa aja biasanya? Bahasa Inggris ya, terus bahasa Arab juga ada. Oke. Tapi lebih khususnya itu yang membedain dari yang lain itu ada bahasa Mandarin. Oke, Denauri sendiri itu cenderung ke yang mana sebenarnya? Bahasa Inggris kan. Bahasa Soalnya kalau Inggris. bahasa Mandarin itu baru dikenalin pas SMA dan itu kayak bukan nggak tertarik, lebih ke nggak paham lebih dalam gitu. Oke, keren sih berarti bahasa Inggrisnya ya. Itu bahasa Inggris dari SMP atau udah dari SD? Dari SMP sih, soalnya kan aku tuh dulu karena mondok juga. Oh, Terus di pondok itu, pesantren. iya di pondok itu pernah ikut lembaga gitu-gitu. Jadi dulu pernah mendalami belajar lebih dalam bahasa Inggris. Oke, pesantrennya di dekat rumah atau jauh waktu itu? Deket sama sekolah. Oh, dekat sama sekolah. Sama-sama. Bahkan sekolah yang Nurul ini itu masih dalam naungan pesantren. Satu lembaga gitu ya berarti. Satu lembaga. Oke, tapi kenapa nih memutuskan untuk keluar pesantren? Tapi di dalam pesantren itu juga ada SMA-nya kan sebenarnya? Ada, bahkan bukan cuma satu, ada 5 atau 4 SMA gitu. SMP-nya juga banyak. Itu karena udah nggak kuat. Udah gak kuat. Udah nggak kuat. Kenapa nih kok udah gak kuat? Sebenarnya waktu 2 tahun itu Nurul berhenti di 2 tahun dan itu cukup dibilang sama orang-orang nanggung. Padahal 2 tahun itu udah titik terakhir, kayak titik paling ini udah nggak bisa lagi dikuat-kuatin gitu loh. 1 tahun sebenarnya dari awal itu
orang tua Naruto itu benar-benar masrahin, benar-benar bukan pasrah sih, lebih tepatnya percaya kalau Naruto itu pasti bisa gitu. Jadi di tahun-tahun awal itu Naruto nggak pernah ngomong kalau Naruto kekerasan atau apa, bahkan di awal itu Naruto kerasan. Terus pas akhirnya Naruto pindah ke lembaga, di lembaga itu banyak hal-hal yang nggak seharusnya gitu loh menurut Naruto ya, karena senioritasnya tinggi banget, bahkan itu sering banget dirapatin itu kayak dimarah-marahin gitu loh Kak. Senioritasnya masih tinggi itu gitu. Terus banyak tekanan juga ya, kalaupun emang itu mungkin membangun, tapi waktu itu Naruto masih SMP, jadi masih struggle banget buat dapetin banyak apa ya, kayak tekanan dari banyak sisi, dari sisi pertemanan, apalagi dari senioritas, terus dari kewajiban yang harusnya ditekunin gitu. Di situ akademik juga, di situ titik dimana akademik itu turun. Sebenarnya waktu itu pas lulus SD itu Naruto bisa dibilang juga suka ilmu sains. Tapi pas SMP yang akhirnya Naruto di lembaga yang khususkan bahasa asing itu jadinya kayak keteteran gitu loh, jadi nggak belajar bahasa dan IPA, belajar mater. Kalau bisa dibilang sebenarnya Naruto dari awal lulus SD itu suka banget ilmu kayak gitu, cuma pas akhirnya udah menekuni bidang itu terus lama nggak berkutat di sana, jadi kayak banyak ketinggalan dan mau ngejar pun udah nggak bisa gitu, karena waktu itu juga COVID, dan COVID itu juga sih yang ngebuat akhirnya Naruto tuh nggak kuat karena nggak bisa pulang, nggak bisa dijenguk, nggak bisa disambang. Iya benar-benar. Jadi benar-benar, gimana itu Naruto tuh ada itu kalau bisa bilang titik terang asli. Iya pokoknya di situ udah benar-benar, nggak tahu. Naruto sampai pernah mau kabur, cuma nggak bisa karena apa, cuma takut. Jadi waktu itu ada saudara kan juga di pondok itu ngomong kayak, kamu masuk baik-baik sini, keluarnya juga harus baik-baik. Jadi akhirnya nggak kuat, udah nggak kuat ini gitu. Oke, berarti pas berhenti tuh kelas 9 ya? Kelas 2, kelas 8. Kelas 8 semester 2. Udah mau jadi kelas 3, udah mau jadi senior. Makanya orang-orang itu bilang, aduh nanggung habisnya kamu jadi kelas 3 gitu kan, kalau di sana udah jadi senior gitu kalau dari kelas 3. Terus kelanjutan di kelas 9-nya gimana? Di MTSN. Oh, bisa pindah gitu ya berarti? Sebenarnya waktu itu Naruto tuh minta surat mutasi. Minta surat mutasi. Jadinya pindah 1 tahun di MTSN, akhirnya SMA-nya di MAN gitu. Kenapa memutuskan satu SMA di satu lembaga itu? Mungkin karena udah tahu kalau di sana ada asrama. Dan Naruto juga nggak pengen sekolah di deket rumah. Ada sih sekolah dekat rumah SMKN, tapi kurang gitu loh. Jadi Naruto tuh ya udah di asrama nggak apa-apa, asalkan nggak di situ. Kayak berarti pasrah ya pas masuk asrama. Padahal kan udah 2 tahun di pondok, udah merasakan nih gimana. Cuma kayak ya udah nggak apa-apa. Dan kalau bukan mau ngebandingin, cuma nggak bisa dibandingin, asrama itu emang jauh lebih enak. Karena orang-orangnya juga jauh lebih dewasa daripada orang-orang di sana. Ya kalaupun emang lebih santai gitu. Oke, bisa dimengerti banget ya. Oke, sebelumnya Dena Aurel ini pernah ikut sesi konseling apa belum? Kalau di sekolah mungkin? Kalau sesi konseling yang kayak bener-bener enggak sih. Cuma kalau BK cerita itu pas MTSN itu sering, karena kan waktu itu tuh lagi banyak masalah juga setelah keluar dari pondok itu yang bener-bener nggak betah di rumah. Kan itu pas keluar dari pondok lalu di rumah itu benar-benar nggak kuat gitu di rumah, kayak gimana akhirnya cerita sama waktu itu guru BK-nya ada Bu Mei, sekarang Bu Mei udah pindah, dan itu juga lumayan deket karena Naruto juga sering cerita pas itu.
di situ juga Nurul ya gimana sih baru keluar dari pondok, mentalnya juga masih down, terus dengan orang tua yang mungkin masih kecewa sama kenapa Nurul akhirnya berhenti mondok dan segala macam. Banyak lah waktu itu masalah, apalagi itu baru mau pulih dari COVID kan. Iya benar. Jadi kayak aduh, kalau cerita-cerita biasanya ke BK itu pas MTS. Kalau sudah man ya nggak sebegitu sering. Harus gitu ya. Itu pun kalau misalnya mau cerita cuma ya udah cerita biasa aja, nggak yang sampai seemosional itu, bikin nangis, bikin Tapi pas NTS pernah se-emosional itu? pernah seemosional Oke, itu sampai mungkin Bumi waktu itu bisa dibilang sampai apa sih Kak, kayak perhatiin gitu, kayak gimana kalau ketemu, gimana Mbak udah ini gitu. Oke, berarti nyaman ya sama guru BK-nya ya? Nyaman banget. Toh Diman juga nggak ada guru BK yang mungkin bukan BK-nya bukan cewek dan nggak begitu deket sama siswa gitu juga Kak. Jadi kalau apa-apa ya mungkin cerita sama yang ada sih, cerita sama orang-orang terdekat, orang-orang yang bisa dipercaya. Oke, sebelumnya di sini Bu Iki akan ini dulu ya, menjelaskan beberapa peraturan yang harus ada di sesi konseling ini gitu ya. Oke, yang pertama itu Ibu harap nantinya di Nurul itu kayak bebas bercerita apapun tanpa ada rasa takut rahasianya tersebar, ceritanya tersebar gitu ya. Ibu keep dan cukup di ruangan ini saja gitu. Dan juga Ibu harap Denaurir itu bisa cerita tentang masalah Denaurir, tentang apa yang dirasakan Denaurir hari ini gitu, dengan sejujur-jujurnya gitu. Dan sesi konseling pada hari ini itu berjalan selama kurang lebih 30-35 menit. Dan juga Ibu izin untuk membawa catatan, yang dimana catatan ini nantinya akan Ibu tulis dengan cerita-cerita Denaurir. Kan wajar ya, kayak manusia itu cepatnya salah dan lupa gitu ya, takutnya ada yang kelewat gitu dari cerita Mbak Nauril gitu ya. Oke, Denaurir sendiri ada yang mau ditanyain atau udah jelas semuanya? Udah sih. Oke, karena udah jelas, apa sih yang membawa Denaurir itu sampai akhirnya memutuskan untuk sesi konseling? Punya permasalahan seperti apa sih? Bisa disampaikan secara singkat aja deh. Sebenarnya sekarang kan Naurul ada di asrama ya Kak. Terus sekarang itu ngerasa banyak kegiatan akhirnya nggak dilakuin itu karena Naurul mungkin kecanduan sama handphone. Dan itu sebenarnya nggak yang 24 jam Naurul tuh pegang HP. Kan di sekolah nggak pegang Kak. Sekolah nggak pegang, baru pulang itu baru pegang handphone dari asrama itu. Dan peraturannya itu jam 9 udah dikumpulin gitu handphone. Jadi itu ngebuat akhirnya Naurul itu sebelum jam 9 itu benar-benar nggak bisa lepas gitu loh, nggak bisa fokus ngelakuin hal-hal lain. Jadi kayak kalau bisa dibilang jadi banyak kegiatan yang akhirnya nggak dilakuin karena HP. Oke, berarti Denaurir ini bisa dibilang nggak bisa kecanduan HP ya, nggak bisa lepas dari HP gitu, sehingga keteteran semua kegiatan di asrama maupun di sekolah gitu ya. Oke, bisa disampaikan tujuannya Denaurir untuk datang ke sesi konseling itu seperti apa? Pencapaiannya seperti apa? Mungkin buat akhirnya Naurul itu nanti lebih bisa ngerjain banyak hal tanpa bergantung ke HP gitu Kak. Kayak misalnya sebenarnya nggak yang langsung pengen, lu nggak pengen megang HP Kak, itu nggak mungkin bisa kan, itu juga satu-satunya jalur komunikasi gitu ya. Cuma kalau semisal bisa Naurul itu pengen
banyak akhirnya kegiatan positif yang Nabil lakuin selain cuma HP doang gitu. Soalnya selama hal itu terjadi kan itu jadinya Nabil itu banyak nggak melakukan hal-hal positif gitu loh kak. Kayak dulu Nabil suka baca buku, terus sekarang udah nggak bisa namatin buku, bahkan yang kayak baca mungkin selembar dua lembar, terus ada notif nih misalnya ting gitu dari chat itu udah nggak bisa diterusin, udah kayak fokus di HP itu lupa ngapain. Bahkan even pas kita lagi main HP, pas Nabil lagi main HP itu yang misalnya Nabil lagi ngelakuin sesuatu di HP, misalnya belajar baca atau something yang mungkin itu berpositif aja, masih ada dampaknya baik gitu. Itu misalnya ada notif something chat atau notif apa gitu, itu Nabil langsung akhirnya buka WA atau misalnya notifnya dari TikTok gitu, langsung scroll, udah lupa sama apa yang mau dilakuin gitu. Jadi susah banget buat fokus akhirnya gitu. Berarti gampang terdistract ya? Iya, gampang terdistract sama. Oke, berarti tujuannya dengan kesini tuh bisa dibilang nggak mau ketergantungan sama HP, nggak mau kecanduan gitu ya. Ingin lebih banyak melakukan aktivitas yang positif gitu ya, yang berdampak baik pada diri. Oke, apakah ada yang ingin Denal sampaikan lagi? Nggak ada kak, cuma itu mungkin itu dulu soalnya itu yang benar-benar ngeganggu, akhirnya banyak yang Oke, nggak apa-apa. Kita akan ulik dan kita bahas selanjutnya gitu ya. Oke, Denal sendiri apakah sudah nyaman posisi duduknya? ya. Oke, karena sudah nyaman, apakah sudah siap untuk bercerita nih awal mulanya itu kenapa kok bisa berdampak, kok bisa kecanduan HP itu? Apakah udah siap untuk bercerita? Oke, karena udah siap untuk bercerita, bisa diceritakan permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa? Oke, jadi pas awal-awal sebelum Nabil masuk asrama dulu nih, itu kan kita 24 jam pegang HP kak. Maksudnya HP itu benar-benar di tangan gitu loh, tanpa kita dibatasi buat akhirnya pegang HP untuk jam sekian sampai sekian. Itu ada masa kita jenuh pegang HP kan kak. Itu di masa-masa kayak gitu tuh pasti Nabil akhirnya mutusin buat ngerjain hal lain. Nabil itu dulu suka baca Wattpad pas sebelum Nabil asrama. Suka banget baca Wattpad sampai larut malam, ini itu. Menurut Nabil itu masih belum sangat mengganggu ya, karena Nabil juga pribadinya suka membaca, dan Wattpad itu juga nggak yang bikin benar-benar kecanduan gitu loh. Mungkin dampaknya cuma Nabil tidur larut, tapi kan waktu itu nggak ada yang benar-benar mengganggu gitu. Nah akhirnya pas Nabil akhirnya masuk asrama, itu adalah peraturan yang sudah disampaikan gitu. Ada peraturan yang ngebolehin kita pegang HP-nya tuh disita, dikumpulin di jam 9 gitu, di jam 9-an. Nah, di situ ada rasa kita terbatasi main HP-nya tuh cuma sampai jam 9. Jadi Nauril itu kayak gimana sih kalau rasanya, kayak bentar lagi udah nggak pegang HP gitu, bentar lagi udah nggak pegang HP gitu. Jadi kayak kalau bisa bilang mau manfaatkan waktu yang tersisa buat akhirnya pegang HP, scroll gitu. Iya, jadi kan ada nih di waktu dan jam pulang sekolah sampai jam 9 itu kan sebenarnya aku bisa ngelakuin banyak hal. Entah itu belajar, nyuci baju, mandi, tutup baju, beres-beres, bersih-bersih, kerjain apa kek atau ngapain, sholat dan segala macam. Itu banyak akhirnya yang ke distract sama hal itu. Misalnya pulang sekolah yang harusnya langsung mandi biar siap-siap buat jamaah maghrib ya, kalau di sana itu ada jamaah, itu akhirnya nggak mandinya di mepet-mepet mau jamaah gitu, akhirnya telat jamaah. Terus
pas jamaah itu sering turun kan, biasanya kan nggak turun kan sampai Isya selesai baru turun. Itu turun itu keluar dari musola gitu ke kamar buat pulang HP. Jadi kayak gimana ya, pokoknya kayak gitu. Awal-awal tuh Nurul yang bener-bener ketergantungan itu akhirnya sebelumnya itu kayak have fun gitu loh sama teman-teman pas di masjid, di musola itu kayak bercanda, terus ya gimana sih sama teman-teman, cerita-cerita, bercanda. Itu sebenarnya awalnya enak gitu, cuma akhirnya pas kecanduan banget sama HP itu kayak merasa gelisah kalau udah nggak ada HP itu juga. Ngapain ya, aku lagi pengen scroll nih, atau aku lagi pengen ngabarin ini, pengen chatan gitu. Jadi susah, gelisah, itu kadang ngerasa nggak nyaman gitu kan. Terus akhirnya turun, kegiatan belajar nggak belajar tapi main HP. Terus udah waktunya dikumpulin, itu masih ada rasa ketergantungan yang terbatas gitu, kayak masih bentar lagi dong, bentar lagi, aduh bentar lagi gitu. Sering mengulur waktu yang akhirnya kayak, dan setelah akhirnya HP itu dikumpulin, itu kan udah capek. Bukan kan matanya juga udah capek, mau ngapain juga udah males. Dan di waktu-waktu HP-nya dikumpulin itu banyak sih momen seru sama teman-teman. Tapi itu kan momen seru kumpul sama anak-anak, biasanya masak atau bercanda gini-gini. Bukan yang lalu akhirnya ngapain gitu loh Kak, kayak buat diri sendiri. Mandinya enggak, nyuci bajunya juga enggak, punya cuciannya numpuk, itu juga bikin stres nanti di akhir minggu, kayak minggu udah libur, aduh banyak banget ini gimana. Itu kan akhirnya jadi kayak ngeganggu banget ya sebenarnya. Sebenarnya udah sering sih Kak diomongin sama kakak gitu, kayak ayo mandi gitu. Tapi ya gimana namanya, itu tadi ya, ketergantungan gitu sama HP. Oke, berarti sebelum masuk ke asrama itu sebenarnya Denarul udah kayak yang main HP itu 24 jam gitu ya. Tapi gak ketergantungan karena Denarul tapi juga bukan yang 24 jam main, tapi 24 jam HP itu ada gitu loh, available, nggak yang disita diapain. okay. Jadi aksesnya itu kapan aja gitu, jadi nggak ada waktu kayak terbatas nih cuma sampai sekian gitu. Oke, itu di pas MTS, pas udah berhenti mondok ya berarti. Bahkan Denarul juga suka baca Wattpad ya, tapi Denarul masa gak keganggu nih pas sama Wattpad ini. Berarti semua kegiatan kayak di rumah, kayak kegiatan di sekolah itu gak keteteran? Enggak, karena waktu itu juga bisa ngebagi gitu kan itu juga nggak selalunya Nurul baca Wattpad, kadang baca novel. Sampai waktu MTS itu Nurul tuh kan anak baru, tiba-tiba banget dinobatin duta literasi. Padahal itu cuma karena Nurul itu sering pinjam buku di perpus, asli bukan Nurul lahir jadi ini ketua majalah gitu, enggak, cuma karena Nurul sering baca buku di perpus aja, pinjem sih lebih tepatnya. Jadi pas itu tuh ngerasa kayak ini masih bisa kayak gitu. Sekarang udah bahkan buat baca buku aja itu rasanya ke-distract terus gitu. Maksud keren ya, baru pindah udah dinobatkan. Iya, bukan keren sih, lebih tepatnya kaget ya waktu itu. Oh bisa waktu itu kayak gitu, cuma ya mungkin dari rezeki. Oke, Denarul pas di asrama itu pengumpulan HP jam 9. Oke, kalau pagi itu kita bisa memegang HP itu kira-kira jam berapa? Apakah pulang sekolah atau jam berapa? Ada ketentuannya? Nggak ada, kita nggak bisa memegang HP itu. Jadi HP itu dikumpulin jam 9 kan Kak, dikasihnya lagi tuh pulang sekolah. Pulang sekolah. Berarti pagi jalan sekolah itu gak megang HP sama sekali ya? Itu benar-benar enak Kak, jadi kayak kita nggak ada HP kan, jadi kita benar-benar fokus buat
berangkat sekolah. Jadi di situ Nurul gak kepatok sama HP terus, dan mungkin kalau di situ ada HP, aduh kayaknya itu susah gitu. Kayak telat ya. Telat pasti. Tapi kan kalau nggak ada HP kadang masih telat. Itu sebabnya apa kira-kira? Kan Pak udah gak ada HP nih. Itu sebabnya apa kira-kira? Karena ngantri aja sih. Oh iya iya. Ngantri. Mandinya Ngantri terus Nurul terus sukanya yang kayak gitu kayak mau nikmati gitu loh sampai nyampe. Tapi nggak yang sering telat kok. Maksudnya kayak telat itu cuma lebih lama dari yang lain yang nanti berangkat nanti belum. Tapi di sekolahnya nggak yang telat gitu. Oke. Kalau waktunya belajar juga biasanya main HP gitu ya, karena keterbatasan megang HP tadi ya. Iya, tapi kalau di sekolah kan nggak megang HP, dan itu sebenarnya juga jadi tantangan juga sih buat kita kan, teman-teman yang dari luar itu pulang HP ya. Kadang tuh ada matkul-matkul yang memang mewajibkan kita untuk bawa HP, dan karena ada banyak kejadian yang di asrama itu jadi masalah gitu karena HP yang bawa HP ke sekolah tapi nggak dibuat buat belajar atau buat alasan doang, ternyata dia nggak dibolehin. Itu kadang susah gitu buat izin bawa HP-nya gitu. Berarti ada perizinan. Ada ya? perizinan buat bawa HP ke sekolah, karena emang dari sekolah itu nggak dibolehin bawa HP sebenarnya. Cuma kalau ada matkul yang dibolehin bawa HP, itu harus bawa HP, besokannya dibutuhkan gitu. Tapi kadang aku nggak bawa karena perizinannya agak susah gitu. Kira-kira ada syarat-syarat tertentu nggak kalau semisal dan Nurul itu mau izin bawa HP ke sekolah? Ada syaratnya itu menghubungi guru. Berarti konfirmasi ya gurunya sama pengurusnya gitu. Dan ada guru-guru yang kadang cuma ya udah nyuruh aja tanpa mau ribet gitu. Jadi kayak susah juga buat kitanya akhirnya Kak, buat akhirnya dapat kepercayaan, karena anak-anak itu sering kepercayaannya tuh gak dijaga baik-baik gitu. Jadi akhirnya Sering bohong ya. iya Kalau gitu. Oke. Kalau ada tugas sekolah, kan tadi tugas kayak tugas pribadi, maksudnya kayak di asrama itu cuci baju, cuci piring, mandi dan segala macam itu kan udah keteteran nih. Ditambah kan tadi Nurul bilang kalau belajar itu waktu belajar di asrama itu ada, cuma Nurul pakai untuk main HP gitu ya. Oke. Terus kalau ada tugas itu Nurul biasanya ngerjainnya kapan? Kan waktu belajarnya udah dipakai main HP nih. Nah itu Kak yang ngeganggu, jadi kayak beberapa kali tuh ngerjain tugas gitu, jadi kerjainnya di sekolah. Di sekolah ya, sebelum jam pelajaran itu ngerjain gitu. Beberapa kali juga nggak ngerjain gitu. Kayak kenapa nggak ngerjain? Karena emang nggak ngerjain aja. Gimana tuh perasaannya pas nggak ngerjain? Apa ada merasa nyesel atau yaudah biasa aja gitu loh? Gimana perasaannya? Sih lebih, aduh gimana sih gitu kok sampai lupa, makanya aku terus, tapi hal itu diulangin lagi gitu. Ya berarti Nurul itu punya kesadaran ya bahwasannya kayak HP ini sebenarnya mengganggu banget. Itu juga kenapa saya kesini akhirnya kayak pengen membuat itu jadi nggak ngeganggu lagi gitu. Oke, berarti keinginannya tuh pingin HP itu gak keganggu lagi gitu ya. Maksudnya bisa melakukan kayak semuanya itu apa sih namanya? Kayak punya apa sih namanya? Iya, kayak pokoknya punya planning Iya, lah buat punya kedepannya planning mau gitu. ngapain. Oke, dan Nurul sendiri kan ada yang mengingatkan gitu ya. Iya. Ketika teman-teman atau kakak-kakak seniornya itu mengingatkan gitu, kok bisa sih Nurul itu mengundur-undur? Penyebabnya tadi HP. Iya. Oke, apa yang dilihat di HP itu sampai akhirnya Nurul itu mundur nih buat mandi, mundur buat bersih-bersih juga dinanti-nanti gitu. Sebenarnya kan itu pulang sekolah capek juga. Capek, masih pengen istirahat sebenarnya. Cuma itu ketambahan pas kita juga scroll TikTok itu bener-bener bikin candu Kak. Scroll TikTok. Aduh pengen lagi terus chatting
bahasanya, terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang ada di HP itu lah, kayak ngeliat sosial media tuh gitu. Oke. Biasanya main HP itu berapa jam? Kalau Denuril kira-kira ya dari pulang sekolah sampai jam 9 itu berapa jam sih? Full main HP kah atau ada jam tertentu yang nggak main HP? Enggak, ada jam tertentu yang nggak main HP pas kita jamaah kan. Jadi jam 4, jam 5 itu biasanya adzan nggak sih? Jam 4, 5, nah kita hitung 6, 7, nggak dihitung 8, 9, itu cuma 4 jam. Sebenarnya itu masih normal, tapi akhirnya mengganggu banyak hal gitu, karena itu harusnya jadi jam-jam produktif gitu. Oke. Kan tadi Denuril bilang kalau weekend tuh jadi berat ya, kayak cucian numpuk, apa-apa numpuk gitu ya, karena Denuril itu juga dinanti-nanti gitu, kayak diundur-undur gitu ya. Oke, berarti pas weekend itu pengambilan HP-nya juga di jam yang sama atau bagaimana? Nah, tantangannya juga itu pas weekend. Udahlah kita ngerasa banyak hal yang harus dikerjain. HP itu dari pagi nggak disita gitu Kak. Jadi kayak malam-malamnya nggak disita, yang harus Senin disita itu nggak disita. Sampai malam besoknya kita mau berangkat sekolah, jadi kayak pas malam Senin itu baru diambil lagi HP-nya. Jadi itu bener-bener hari Minggu tuh kayak aduh gimana gitu. Oke, berarti hanya di hari Minggu atau di hari ada lagi weekend? Maksudnya di hari Sabtu juga sekolah atau bagaimana kalau hari Sabtu? Sabtu sekolah. Berarti HP itu dikasih sepulang dari Sabtu itu jam 4 sampai dikumpulin lagi itu berarti malam Seninnya, enggak gitu. Oke, pas jam-jam kan lama tuh, seharian bisa dibilang seharian dong megang HP gitu. Apakah itu juga menghambat Denuril dalam mengerjakan kegiatannya Denuril atau tetap produktif? Iya, Masih menghambat gitu. masih kayak banyak tidurannya, banyak scrollnya, banyak tidur. Oke, berarti Mau mandi pun, mau nyuci pun itu kan masih aneh. Jadi ada juga rasa malas di situ, kayak aduh mas. Sebenarnya selain kecanduan, kan jatuhnya di sini harus selalu menyalahkan HP. Sebenarnya itu justru bukan kesalahan sih, kayak kebiasaan Naruto juga yang menghambat itu, bukan di HP-nya, cuma ada juga yang kayak rasa malas ngelakuin banyak ini, capek dan segala macam itu juga kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya Denuril itu sadar ya kayak HP itu sangat berdampak untuk diri Denuril, maupun kayak weekday, weekend itu sama aja, kayak dapat menghambat lagi-lagi. Walaupun udah diingetin berkali-kali pun Denuril juga tetap kayak dinanti-nanti, diundur-undur gitu ya. Oke, kalau di evaluasi nih dari Denuril SMP sampai SMA itu evaluasinya seperti apa? Dari kayak berdampaknya kecanduan gadget ini, kecanduan HP maksudnya. Ke akademik sebenarnya ngaruh dikit Kak, karena kan dulu Naruto pulang sekolah bisa belajar, jadi bilang sedikit habis. Cuma sekarang lebih ke biasa aja. Terus kemalesannya itu juga dulu tuh nggak yang males gitu Kak, kayak lagi. Terus dulu tuh banyak bacaan yang dibaca, sekarang tuh lebih sedikit, bahkan nggak ada ya. Jadi minat literasinya itu juga turun. Oke, berarti kegiatan mungkin akademiknya turun, terus literasi, suka baca novel ya, tadinya suka baca novel, suka baca WP itu juga jadi turun gitu ya, gara-gara handphone tadi gitu. Berarti dampaknya itu sangat, kalau diskalakan nih, dampaknya itu berapa skalanya 1 sampai 100 kira-kira? Ngerubah hidup banget gak? 40 nggak sampai sebegitu merubah sih Kak, masih ya udah itu mengganggu tapi nggak membuat banyak hal lainnya berubah. Oke, kalau
ibu minta Denauril itu buat planning nih untuk mengubah kebiasaan Denauril yang main HP itu terlalu over gitu ya. Kira-kira langkah kecil apa sih yang ingin Denauril lakuin gitu agar semuanya itu berjalan sesuai planning gitu, nggak berantakan, nggak selalu HP gitu. Kira-kira langkah kecil apa? Contoh ya, mungkin ibu bisa ngasih contoh tuh kayak mengurangi jam bermain HP, maksudnya ada kayak Denauril itu buat kayak apa sih namanya, kayak nulis jadwal kapan harus mandi, kapan harus makan, bersih-bersih gitu. Okay. Ada gak planning? Sebenarnya udah ada planning Kak. Nalu itu pengen nitipin HP Nalu pas habis dapet HP dari pihak asrama itu. Akhirnya kakak kelas saya juga Nalu ngelakuin semua hal dulu di pulang sekolah itu. Terus nanti jamaah kan, habis dari jamaah itu baru Nalu pegang HP gitu. Sambil lalu Nalu tuh belajar gitu. Mungkin kayak gitu sih. Oke, apakah ada planning lain kayak membatasi scroll TikTok? Karena kan tadi kalau denger itu Denauril kayak terlalu over gitu ya scroll TikToknya. Kalau itu belum tahu Kak, soalnya aduh itu seperti sangat susah gitu. Kita ganti. Oke, berarti satu langkah kecil yang ingin Denauril lakukan itu kayak nitipin HP ya ketika udah dapet HP nih pas pulang sekolah, agar kayak bisa bersih-bersih dulu, mandi dulu gitu ya. Oke, berarti nanti kira-kira kalau HP-nya dititipin mandi kan mepet ya sama maghrib. Nah itu kira-kira bakal masih sempat buka HP atau enggak? Enggak sih, maksudnya dia itu dititipin di waktu sore itu dan Nalu itu ngambilnya pas nanti malam. Oke. Soalnya kalau sekali lihat itu misalnya pas menjelang maghrib deh, pasti nanti juga telat gitu loh jamaah. Oke, planning yang bagus ya Denauril. Semoga ya. Semoga terlaksana ya, gak apa-apa. Kayak perubahan itu gak yang harus perubahan yang besar gitu ya, kayak perubahan kecil kayak kamu menyadari lah kalau itu hal yang salah gitu, dan kamu kayak membuat kayak hal yang tadi kayak yang ada kesadaran untuk nitipin HP nih, karena kan sebelum sekolah tuh terlalu kayak aduh gadget banget nih, kayak HP terus nih gitu. Itu gak apa-apa, perubahan yang kecil itu sangat amat membawa dampak yang gede di masa depan gitu ya. Oke, apakah ada yang mau diceritakan lagi oleh Denauril? Oke, karena sudah habis dan dirasa sudah cukup ya, Denauril bisa isi tulis di lembar komitmen ini kayak Denauril itu mau melakukan apa sih, planning apa gitu ya ke depannya, dan nanti bisa tanda tangan. Yang ini Oke, bisa tanda tangan. Oke, kertasnya dipegang Denauril dulu, tapi nanti di sesi konseling yang selanjutnya Denauril harus bawa ke sini lagi gitu ya. Kita akan lihat progres Denauril ke depannya itu bagaimana, apakah Denauril itu benar-benar melakukan yang mau nitip HP itu atau enggak gitu ya. Oke, bisa bukan ya. Oke, Ibu izin menyimpulkan ya kayak permasalahan yang Denauril ceritakan gitu ya, bahwasanya tadi Denauril itu terlalu kecanduan gadget, terlalu kecanduan HP, sehingga hal-hal yang dulunya Denauril itu sukain jadi kayak terlewatkan gitu, dan sering menunda-nunda tugas juga gitu ya, sering juga menunda-nunda kegiatan gitu, padahal Denauril juga udah tahu bahwasannya itu dampaknya gede gitu ya, dampaknya itu sangat merugikan bagi Denauril, dan juga sebenarnya Denauril tahu bahwa over main HP itu gak baik gitu ya, kecanduan main HP itu gak baik, kecanduan scroll, kecanduan chatting kayak, dan tadi Denauril juga mengatakan bahwasannya kayak Denauril itu sempet gelisah gitu ya kalau nggak pegang HP gitu ya. Oke, dan sampai akhirnya Denauril menemukan nih kayak suatu
langkah kecil, planning kecil gitu ya untuk Denaudir itu mencapai perubahan gitu ya, yaitu tentang dengan menitipkan HP kepada kakak senior tadi agar kalau pulang sekolah itu setidaknya Denaudir itu bisa bersih-bersih dulu gitu ya, bisa mandi dulu, makan gitu ya, bisa istirahat gitu ya. Oke, Denaudir, apakah ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, jika tidak ada, gimana nih perasaannya ketika sebelum cerita sama sesudah cerita? Apakah flat atau ada perubahan? Bagaimana? Sebenarnya lebih lega aja sih Kak, kayak tadi itu kerasanya lebih plong gitu, juga lebih ngerasa ngalir, jadi kayak permasalahan itu jadi nggak begitu jelimet gitu loh di pikiran, kayak nggak kok ini masalah bisa kok diselesain, masalah yang bisa banget buat akhirnya kita cari jalan keluar, cari planning biar akhirnya nggak keterusan. Oke, keren ya. Dan juga tadi ibu sempet kayak wah speechless banget yang soal duta. Duta itu sih sebenarnya bukan hal yang waktu itu bukan hal yang akhirnya Nurul banggain sih Kak, karena nggak ada hal-hal faktor lain yang ngebuat itu terbukti kalau Nurul tuh suka baca gitu loh. Pihak sekolah cuma tahu kalau Nurul suka pinjam buku di perpus dan akhirnya ngebatin Nurul jadi duta literasi, padahal juga mungkin orang lain lebih duta literasi gitu, lebih pantas untuk akhirnya jadi duta literasi. Oke, bisa dipahami banget sih, tapi keren, udah keren. Oke, dan Nurul, ibu harap nanti ada kayak progres ya, setidaknya perubahan kecil itu nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita sepakati ya bahwasannya nanti lembar komitmen itu dibawa di sesi konseling yang kedua, dan nantinya sesi konseling yang kedua itu ditetapkan di hari yang sama, di jam yang sama, seperti itu ya. Tapi jika nantinya ada perubahan jam atau Denaudir itu sebenarnya ada kegiatan nih di hari ini, di jam ini, nanti bisa konfirmasi ke ibu dan kita akan tentukan jadwal lain gitu ya. Oke, terima kasih ya udah mau cerita dan udah mau berbagi, juga udah mau jujur dan pembawaannya enjoy gitu ya. Gak ada keterpaksaan kan sebelumnya? Gak ada. Oke, makasih ya sekali lagi ibu bilang terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun sikap ibu yang nggak baik gitu ya. Dan menurut Denaudir itu sebenarnya ini cukup mengganggu gitu ya. Ibu mohon maaf sekali. Oke, karena udah selesai, mari ibu angkat.